Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita semua dan mendapatkan syafaatan fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah struktur dan ikatan kimia. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ani Dahliana, Asti Lutfiani, Isma Hasanah, Lestari Aminullah, dan juga Lutfi Ihsan At-Tobari. Di sini kami akan membahas materi mengenai struktur dan dinamika. Materi yang akan dibahas pada struktur dinamika di sini yang pertama ada perbedaan tingkat struktur yang akan dibahas oleh saudari Asli Lutfiani, kemudian ada kumparan acak yang akan dibahas oleh saudari Isma Hasanah, kemudian ada struktur protein yang akan dibahas oleh saudara Lutfi Ihsan At-Tobari, dan terakhir ada struktur asam nukleat yang akan dibahas oleh saudari Lestari Aminullah dan juga saudari Ani Dahliana. Agar mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai perbedaan tingkat struktur yang akan dibahas oleh saudari Asli Lutfiani. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan dinamika. Konsep struktur dalam sebuah makromolekul memiliki arti yang berbeda pada rangka yang berbeda, yaitu pengaturan rantai atau jaringan monomer. Konfigurasi mengacu pada fitur struktural yang dapat diubah dengan memutus ikatan kimia dan membentuk yang baru. Jadi, rantai ABC dan ACB memiliki konfigurasi yang berbeda. Nah, istilah konformasi mengacu pada pengaturan spasial dari berbagai bagian rantai. Dan suatu konformasi dapat diubah menjadi yang lain dengan memutar suatu bagian dari rantai di sekitar ikatan. Di sini akan menjelaskan berbagai tingkatan dari struktur ikatan, yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Yang pertama itu adalah struktur primer. Struktur primer ini merupakan struktur primer makromolekul yang merupakan urutan residu molekul kecil yang menyusun polimer. Residu dapat membentuk rantai seperti pada polietilen atau jaringan yang lebih kompleks di mana ikatan saling menghubungkan rantai yang berbeda, seperti pada poliakrilamida ikatan silang. Nah, struktur primer ini secara umum merupakan rantai yang terbentuk dari molekul yang berbeda. Misalnya, protein adalah polipeptida yang terbentuk dari asam amino yang berbeda, yaitu sekitar 20 terbentuk secara alami yang dirangkai oleh ikatan peptida atau CONH. Yang kedua, yaitu ada struktur sekunder. Struktur sekunder dari molekul adalah pengaturan spasial atau seringkali lokal dari sebuah rantai. Nah, struktur sekunder dari molekul polietilen yang terisolasi adalah kumparan acak, sedangkan protein adalah susunan yang sangat terorganisir yang ditentukan sebagian besar oleh ikatan hidrogen dan mengambil bentuk kumparan acak helix, di mana ketika hilangnya struktur sekunder ini disebut denaturasi, yaitu ketika ikatan hidrogen dalam protein dihancurkan, misalnya dengan memanaskan saat memasak telur. Struktur berubah menjadi kumparan acak. Nah, di sini merupakan gambar dari struktur sekunder. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier adalah keseluruhan struktur 3 dimensi dari sebuah makromolekul. Misalnya, protein hipotesis yang ditunjukkan pada gambar. Ini merupakan struktur helix, di mana memiliki daerah helix yang dihubungkan oleh bagian kumparan acak pendek.
Haliks ini berinteraksi untuk membentuk struktur tersier yang kompak. Yang keempat, ada struktur kuartener. Struktur kuartener dari makromolekul adalah cara molekul besar dibentuk oleh agregasi yang lain. Misalnya, hemoglobin protein transport oksigen terdiri dari 4 subunit yang bekerja sama untuk mengambil dan melepaskan oksigen. Nah, di sini contohnya ada gambarnya yang merupakan gambar dari struktur kuartener yang menunjukkan bagaimana 4 subunit molekul masing-masing dengan struktur tersier tertentu yang berkumpul secara bersama. Nah, struktur kuarter ini merupakan menjadi bagian yang sangat penting dalam ilmu biologi. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Isma. Selanjutnya ada kumparan acak atau random choice. Di sini yang pertama kita bahas tentang konsep umum kumparan acak. Struktur keseluruhan dari protein terlipat asli mencerminkan keseimbangan kompleks antara interaksi lokal jarak pendek yang menentukan preferensi konformasi intrinsik dari asam amino, interaksi menengah, terutama yang menstabilkan daerah struktur sekunder, dan interaksi tersier non-lokal yang menentukan lipatan global protein. Nah, derajat persistensi dari masing-masing jenis interaksi ini menjadi perhatian dalam investigasi konformasi protein non-natif, dan berbagai teknik eksperimental tersedia yang dapat digunakan untuk menyelidiki konformasi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ini bersama-sama dengan berbagai teknik eksperimental untuk menyelidiki sifat dari keadaan non-asli protein, sejumlah model telah dikembangkan yang mempertimbangkan karakteristik rantai polipeptida kumparan acak dan memprediksi nilai parameter yang dapat diukur secara eksperimental. Nah, model untuk protein residu individu dan segmen pendek dari rantai polipeptida. Nah, dari rantai polipeptida dalam kumparan acak dapat memberikan kerangka kerja untuk menafsirkan data eksperimental NMR untuk konformasi protein non-natif. Nah, jadi diukur secara eksperimental ini dapat dilakukan dengan eksperimental NMR ya, untuk konformasi protein non-natif. Yang tadi ya, mana? Non-natif. Kemudian selanjutnya dari konsep umum kumparan acak ini, ciri-ciri keadaan kumparan acak dari suatu protein secara intrinsik bergantung pada ciri-ciri molekuler dari rantai polipeptida. Nah, diketahui dengan baik bahwa dalam rantai polipeptida ikatan peptida adalah planar dan secara umum di dalam transkonfigurasi. Nah, dalam keadaan seperti itu, jarak antara atom C yang berurutan kira-kira konstan, yaitu 3,8, dan jejak rantai utama polipeptida dapat dijelaskan dalam istilah serangkaian ikatan virtual atau bidang peptida yang menghubungkan atom C. Nah, untuk sebuah rantai polipeptida terlipat ke dalam struktur aslinya seperti residu. Secara umum mengisi hanya satu konformasi dengan fluktuasi kecil di sekitar rata-rata nilai sudut torsi. Nah, ini kontras dengan kumparan acak di mana ada akan menjadi distribusi sudut untuk setiap residu menimbulkan ensemble konformer. Nah, sifat global dari kumparan acak secara awal kimia polimer, dimensi global rantai polimer, radius rata-rata gyration yaitu Rg telah dapat diakses secara eksperimental dari pengukuran viskositas intrinsik. Nah, jadi ini tuh eksperimennya tuh dapat
diakses dari pengukuran viskositas intrinsik. Selanjutnya, nah di sini ada diagram skematis dari rantai polipeptida. Nah, pada gambar ini menunjukkan distribusi nilai Rg dihitung untuk sambungan bebas yang disebutkan di atas rantai. Sebagai referensi, nah ini udah ditunjukkan ya. Sudah ditunjukkan dari keadaan asli dan keadaan terdenaturasi. Selanjutnya, beberapa konformasi sampel yang bervariasi kekompakan ini ditampilkan seperti ini ya. Nah, diagram skematis dari rantai polipeptida menunjukkan sudut torsi dan yang menunjukkan konformasi main chain dan ikatan virtual yang menghubungkan atom C. Jadi ini. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya ada pemodelan kumparan acak. Nah, pada pemodelan kumparan acak ini di sini dijabarkan 4 ya. Yang pertama yaitu konformasi yang paling mungkin dari rantai unit identik yang tidak mampu terbentuk ikatan hidrogen atau jenis ikatan spesifik lainnya adalah kumparan acak. Nah, jadi pada kumparan acak ini konfirmasi itu yang paling mungkin dari rantai unit identik itu tidak mampu terbentuk ikatan hidrogen atau jenis ikatan spesifik. Nah, seperti ini polietilen itu contoh sederhananya. Model kumparan acak adalah titik awal yang membantu untuk memperkirakan pesanan besarnya sifat hidrodinamik polimer dan protein yang didenaturasi dalam larutan. Model kumparan acak yang paling sederhana itu yaitu A. Rantai bersendi bebas, di mana ada ikatan bebas membuat sudut apapun terhadap sudut sebelumnya. Ini terdapat pada gambar 1 ya, nanti ditampilkan. Kemudian ini model tersebut jelas merupakan penyederhanaan yang berlebihan karena ikatannya sebenarnya dibatasi pada kerucut sudut di sekitar arah yang ditentukan oleh tetangganya, yaitu pada gambar 2. Nah, gambar tersebut yang ini. Nah, di sini disebutkan gambar 1919. Ya, ini tuh sebenarnya gambar 1 dan ini gambar yang kedua. Nah, pada gambar ini rantai yang terhubung secara bebas adalah seperti jalan acak 3 dimensi. Setiap langkah berada di arah yang sewenang-wenang tetapi dari sisi yang sama panjang. Sementara yang ini, yang pada gambar kedua, penjelasan yang lebih baik diperoleh dengan memperbaiki sudut ikatan, misalnya pada sudut tetrahedral, dan memungkinkan gratis rotasi tentang arah ikatannya. Nah, jadi di sini terlihat ya perbedaannya antara rantai gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini yaitu struktur protein ya. Di mana protein adalah polipeptida yang terdiri dari asam amino NH2CH-RCOOH ya. Di mana R adalah salah satu dari sekitar 20 grup. Agar protein berfungsi dengan benar, ia perlu memiliki konformasi yang terdefinisi dengan baik. Ya, misalnya enzim memiliki efisiensi katalik terbesar jika hanya berada dalam konformasi tertentu. Urutan asam amino protein berisi informasi yang diperlukan untuk membuat konformasi aktif protein dari kumparan acak yang baru disintesis, seperti itu. Nah, untuk struktur protein ini perlu tahu mengenai aturan Corey dan Pauling ya, di mana
Asal mula struktur sekunder protein ditemukan dalam aturan yang dirumuskan oleh Linus Pauling ya, dan Robert Corey pada tahun 1951. Nah, fitur penting adalah stabilisasi struktur dengan ikatan hidrogen yang melibatkan tautan peptida. Yang terakhir dapat bertindak baik sebagai donor dari atom H, bagian NH dari tautan, dan sebagai akseptor bagian CO. Nah, aturan Corey-Pauling adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 4 atom dari tautan peptida terletak pada bidang yang relatif kaku. Ya. Planaritas tautan disebabkan oleh delokalisasi elektron pi di atas atom O, C, dan N, dan adanya tumpang tindih maksimum pada orbital P ya. Nah, yang kedua yaitu atom N, H, dan O dari ikatan hidrogen terletak pada garis lurus dengan perpindahan dari H yang ditoleransi hingga tidak lebih dari 30 derajat dari vektor NO. Dan yang ketiga yaitu semua gugus NH dari CO dan CO terlibat dalam ikatan hidrogen. Nah, di sini ada gambarnya ya, bahwa dimensi yang menjadi ciri khas hubungan peptida, ikatan dalam peptida ya, aturan C, NH, CO, C mendefinisikan sebuah bidang. Ya, di mana ikatan CN di sini memiliki rangkap parsial karakter, tetapi ada kebebasan rotasi di sekitar ikatan C, CO, dan NC. Ya, lihat ya pada gambarnya. Oke. Selanjutnya yaitu energi konformasi. Nah, energi konformasi merupakan rantai polipeptida yang mengadopsi konformasi yang sesuai dengan energi Gibbs minimum yang bergantung pada energi konformasi. Ya, di mana energi interaksi yang berbeda antar bagian dari rantai dan energi interaksi antara rantai dan sekitar molekul pelarut ya. Seperti itu. Nah, perhitungan yang paling sederhana dari energi konformasi rantai polipeptida diabaikan karena entropi dan efek pelarut serta konsentrasi pada energi potensial total dari semua interaksi antara atom tak terikat. Ya, misalnya kalkulasi ini memprediksi alpha helix tangan kanan dan dari asam amino L sedikit lebih stabil daripada yang helix tangan kiri dari asam amino yang sama. Nah, untuk menghitung energi dari konformasi kita perlu menggunakan banyak molekul interaksi dan juga beberapa interaksi tambahan. Yang pertama yaitu peregangan ikatan. Nah, peregangan ikatan ini yaitu obligasi tidak kaku. Hal ini menguntungkan beberapa obligasi untuk meregangkan dan untuk konversi sedikit saat bagian rantai menekan satu sama lain. Jika kita menyamakan ikatan dengan pegas, maka energi potensial berbentuk hukum Hooke ya. Seperti ini rumusnya teman-teman ya, Pi sama dengan 1/2 K stretch R dikurang RE pangkat 2 ya, atau kuadrat, di mana RE adalah panjang ikatan kesetimbangan dan K stretch adalah konstanta gaya yaitu ukuran kekakuan ikatan. Yang kedua yaitu pembengkokan ikatan. Nah, sudut ikatan OCH atau Nah, selanjutnya yaitu pembengkokan ikatan ya, bahwa suatu sudut ikatan OCH atau sudut lainnya dapat terbuka atau sedikit mendekat untuk memungkinkan molekul secara keseluruhan lebih cocok satu sama lain. Nah, jika kesetimbangan sudut ikatan adalah seperti ini, maka rumusnya akan seperti ini ya, pi band sama dengan setengah K band 0 coret dikurang 0 coret E kuadrat ya, di mana K band adalah konstanta gaya yaitu ukuran seberapa sulitnya mengubah ikatan sudut. Yang ketiga yaitu torsi ikatan. Nah, ada penghalang rotasi internal dari satu ikatan relatif terhadap yang lainnya, seperti penghalang rotasi internal dalam etana. Karena hubungan peptida planar relatif kaku,
Maka geometri rantai polipeptida dapat ditentukan oleh kedua sudut yang dibuat oleh dua tautan peptida planar yang bertetangga satu sama lain. Kemudian ada juga interaksi antar muatan parsial. Jika muatan parsial Ki dan Kz pada atom I dan J diketahui, kontribusi kolom dari bentuk 1/R dapat dimasukkan ya. Jadi rumusnya Pi kolom sama dengan Ki Kz per 4 Vi ER ya, di mana E adalah permitivitas media di mana muatan tersebut dimasukkan. Harga dari min 0,28 E dan plus 0,28 E masing-masing ditetapkan ke N dan H, dan min 0,39 E dan plus 0,39 E untuk O dan C. Nah, interaksi antara muatan parsial perlu menghilangkan perhitungan interaksi dipol-dipol karena mereka diurus oleh bagian dari setiap muatan parsial secara eksplisit. Kemudian juga ada interaksi menyebar dan menolak. Energi interaksi dua atom terpisah dengan jarak R yang kita tahu sekali ya didapat dari Lennard-Jones. Nah, ini rumusnya ya, bahwa V sama dengan C per R12 dikurang D per R6. Kemudian ada ikatan hidrogen. Pada beberapa model struktur, interaksi antar parsial harganya dinilai untuk memperhitungkan efek ikatan hidrogen. Seperti itu. Ini juga rumusnya seperti ini, pH bonding ya, sama dengan E per R12 dikurang F per R10. Nah, untuk molekul besar, plot energi potensial melawan jarak ikatan atau sudut ikatan seringkali menunjukkan beberapa minimum lokal dan minimum global ya, di mana interaksi atau perangkat lunak khusus akan menyertakan skema untuk memodifikasi lokasi field atom dan mencari minimum ini secara sistematis. Ya. Oke, mungkin selanjutnya yaitu helix dan spray. Ya. Wah, helix dan spray ini setiap putaran helix berisi 3,6 residu asam amino sehingga periode helix sesuai dengan 5 putaran atau 18 residu. Nah, pitch dari satu putaran, jarak antara titik yang dipisahkan oleh 360 derajat adalah 544 pm. Ikatan NHO terletak sejajar dengan sumbu dan menghubungkan setiap keempat kelompok. Jadi residu I terikat dengan residu I-4 dan I+4. Nah, semua grup R mengarah menjauh dari sumbu utama helix. Nah, lihat ini gambarnya ya, bahwa polipeptida alpha helix dengan poli 1 glisin sebagai contoh di sini. Lihat bahwa karbon atom ditampilkan dalam warna hijau dengan nitrogen biru, oksigen dalam warna merah, dan atom hidrogen warna abu-abu. Di sini ada 3,6 residu per giliran dan terjemahan di sepanjang helix 150 pm per residu. Ini memberikan peak 540 pm dan diameter dengan mengabaikan rantai samping adalah sekitar 600 pm ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu struktur tingkat tinggi. Nah, struktur tingkat tinggi ini adalah interaksi kovalen dan non-kovalen dapat menyebabkan rantai polipeptida dengan baik, mendefinisikan struktur sekunder untuk dilipat menjadi struktur tersier. Nah, subunit struktur tersier dengan jelas dapat berinteraksi lebih lanjut untuk membentuk struktur kuartiner ya. Nah, meskipun kita tidak mengetahui semua aturan yang mengatur pelipatan protein, nah beberapa kesimpulan umum dapat diambil dari studi difraksi sinar X alam yang larut dalam air protein dan sintesis polipeptida ya. Seperti itu. Nah, di sini ada dua gambar, di mana untuk gambar yang pertama yaitu bentuk bundel 4 helix dari interaksi antara asam amino nonpolar pada permukaan setiap helix dengan asam amino polar pada lingkungan berair dari pelarut. Seperti itu. Sedangkan yang gambar satunya lagi yaitu 8 lembar
ya. Beta antiparalel masing-masing diwakili oleh panah ungu, ya panah ungu, dan dihubungkan dengan kumparan acak pendek yang dilipat bersama sebagai B barel. Asam amino nonpolar berada di bagian dalam laras seperti itu. Nah, di sini faktor-faktor yang mendorong pelipatan protein termasuk kovalen disulfida, ya, antara lain yaitu interaksi Coulomb antara ion yang bergantung pada tingkat protonasi gugus dari pH dan pH, ya. Kemudian ada ikatan hidrogen, ada interaksi van der Waals, dan interaksi hidrofobik, ya. Kemudian ada pengelompokan nonpolar hidrofobik asam amino ke dalam interior protein didorong oleh interaksi hidrofobik. Ya, mungkin sekian untuk struktur protein. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya yaitu struktur asam nukleat. Namun sebelum membahas materi struktur asam nukleat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu komponen kunci dari mekanisme penyimpanan dan transfer genetik informasi dalam sel biologis. Asam deoksiribonukleat atau sering disebut dengan DNA berisi petunjuknya berfungsi untuk melakukan sintesis protein yang dilakukan oleh berbagai bentuk asam ribonukleat atau sering disebut dengan RNA. Struktur utama dari DNA dan juga RNA yaitu polinukleotida. Ikatan fosfodiester menghubungkan antara basa, gula, dan juga fosfat. Dalam RNA, gula adalah beta-deribosa, dan dalam DNA adalah beta-deribosa atau beta-D2-deoksiribose. Kemudian basa yang paling umum yaitu adenin, kemudian sitosin, guanin, timin, dan juga urasil. Adenin adalah salah satu dari dua basa N-purina yang digunakan dalam membentuk nukleotida dari asam nukleat DNA dan juga RNA. Pada DNA, adenin berikatan dengan timina melalui dua ikatan hidrogen untuk membantu menstabilkan struktur asam nukleat. Pada RNA, adenin berbekas ganda dan berikatan dengan urasil. Bersama dengan gula ribosa, adenin membentuk nukleosida yang disebut dengan adenosina. Sementara bersama dengan deoksiribosa, adenin membentuk deoksiadenosina. Adenosina dapat berikatan dengan gugus fosfat anorganik seperti PO4-tigamin. Jika mengikat satu gugus fosfat dinamakan adenosina monofosfat atau bisa disingkat dengan AMP. Dua gugus fosfat dinamakan adenosina difosfat atau disingkat dengan ADP. Dan tiga gugus fosfat dinamakan adenosina trifosfat atau disingkat dengan ATP. ATP merupakan salah satu senyawa penting dalam metabolisme semua organisme hidup sebagai pembawa energi kimia untuk berbagai reaksi biokimia. Kemudian, basa nitrogen yang kedua yaitu sitosin, di mana sitosina itu disingkat dengan huruf C. Sitosin merupakan satu dari dua basa nitrogen pirimidina yang dimiliki oleh DNA dan juga RNA. Nukleosida ribosanya dinamakan sitidina dan nukleosida deoksiribosanya dinamakan deoksitidina. Sitosina berikatan dengan guanin pada DNA. Pilin ganda melalui 3 ikatan hidrogen. Sitidina dapat membentuk nukleotida bila mengikat 1, 2, atau 3 gugus fosfat anorganik atau PO4-tigamin membentuk CMP, CDC, dan CTP. Masing-masing dinamakan sitidina mono, sitidina di, sitidina trifosfat.
Kemudian selanjutnya yaitu guanin, di mana guanina merupakan satu dari dua basa N-purina yang menyusun DNA dan juga RNA. Dalam DNA, pilin ganda guanina berikatan dengan sitosina melalui 3 ikatan hidrogen. Guanina membentuk nukleosida bersama dengan gula ribosa yang dinamakan guanosina. Bentuk deoksiguanosina yang berikatan dengan 3 gugus fosfat anorganik merupakan salah satu bahan baku dalam teknik PCR. Selanjutnya ada timin atau timina dan bisa disingkat dengan huruf T. Di mana timina merupakan salah satu dari dua basa N-pirimidina yang menyusun DNA. RNA tidak memiliki timina dan urasil menggantikan posisinya. Pada DNA yang berpilin ganda, timina akan berikatan dengan adenin melalui 2 ikatan hidrogen untuk membentuk struktur yang stabil. Dan terakhir ada urasil. Urasil merupakan salah satu dari dua basa N-pirimidina yang dijumpai pada RNA, di mana urasil hampir-hampir tidak terdapat pada DNA, sebagaimana timina atau metilurasil. Urasil dapat berikatan dengan adenin melalui 2 ikatan hidrogen. Selanjutnya, pembentukan ikatan fosfodiester, di mana molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5-fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3-hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linier dengan basa nitrogen heteroksiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linier dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada 3 kiri dan 3N pada kanan sehingga arahnya 5. Adapun untuk struktur dari gambar dari reaksi pembentukan ikatan fosfodiester dapat dilihat pada gambar. Baik teman-teman sekalian, di sini saya Ani Dahliana akan melanjutkan kembali materi yang telah disampaikan oleh Saudara Lestari. Nah, di sini teman-teman ada struktur basa nitrogen heterosiklik, di mana nukleotida ini memiliki 3 karakteristik komponen. Nah, jadi memiliki 3 karakteristik komponen. Nah, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Nah, kalau misalkan basa nitrogen heterosiklik ini, berdasarkan struktur ini, ada yang dinamakan, ini yang dinamakan dengan struktur basa nitrogen heterosiklik. Nah, kemudian gugus fosforik itu ini, dan kemudian gula pentosa ini. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi molekul nukleotida ini yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Nah, kemudian setiap gugus fosfat dari rantai polinukleotida, yaitu yang dinamakan dengan polielektrolit, sebuah makromolekul dengan banyak situs bermuatan berbeda, dengan besar dan muatan permukaan keseluruhan. Yang kedua adalah basa dapat berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Nah, jadi basa ini dapat berinteraksi dengan ikatan hidrogen, seperti yang ditunjukkan pada pasangan basa AT dan CG, kemudian yang ada pada slide selanjutnya. Kemudian struktur sekunder dari tersier DNA dan RNA muncul terutama dari pola ikatan hidrogen ini, dari salah satu
dari satu atau lebih rantai seperti itu. Nah, berdasarkan gam struktur di sini, sebuah makromolekul itu dengan banyak situs bermuatan berbeda. Nah, jadi dalam struktur ini memiliki muatan yang berbeda dengan besar dan muatan permukaan keseluruhan. Yang kedua adalah basa dapat berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Nah, basa berikatan dengan berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan ikatan hidrogen ini, contohnya ini antara nitrogen dengan hidrogen, kemudian hidrogen dengan oksigen. Nah, itu bisa dikatakan sebagai ikatan hidrogen yang seperti yang ditunjukkan pada ini ya. Nah, ataupun ini seperti itu. Kemudian struktur sekunder dari tersier DNA dan RNA muncul terutama pada pola ikatan hidrogen satu atau lebih dari beberapa rantai. Nah, kemudian dalam DNA dua rantai polinuklida ini, nah ini rantai polinuklida ini berliku satu sama lain untuk membentuk suatu ikatan rangkap. Nah, kemudian rantai akan disatukan oleh tautan yang melibatkan A, T, dan C, G. Pasangan yang terletak sejajar satu sama lain dan tegak lurus dengan sumbu utama helix. Struktur tersebut distabilkan oleh lanjut dengan interaksi antara sistem planar pi pangkalan dalam beta DNA, bentuk DNA paling umum yang ditemukan di sel biologis. Kalau misalnya kita berbicara mengenai sel biologis, karena RNA dan DNA itu berhubungan dan berkaitan dengan sel biologis, seperti itu. Nah, kemudian helix itu adalah kidal yang memiliki diameter dan memiliki tinggi juga teman-teman. Kemudian di sini kemudian DNA ini yang superkoil ini ditemukan di kromosom dan dapat divisualisasikan sebagai T atau transfer terhadap tersebut sebagai DNA sirkuler tertutup. Nah, atau sering disebut dengan sisi DNA. Sangat mirip dengan lilitan karet gelang. Kalau misalkan dianalogikan, ini mirip dengan karet gelang. Dalam DNA, dua rantai polinukleotida berliku satu sama lain untuk membentuk suatu ikatan rangkap. Nah, rantai ini akan disatukan oleh tautan yang melibatkan basa, mohon maaf ini tipe maksudnya basa, adenin, timin, dan situasi yang guanin. Pasangan yang terletak sejajar satu sama lain dan tegak lurus dengan sumbu utama helix. Nah, struktur tersebut distabilkan lebih lanjut dengan interaksi antara sistem planar pi pangkalan dengan beta DNA. Beta DNA ya maksudnya bentuk DNA paling umum yang ditemukan di sel biologis. Nah, yang sudah tadi saya paparkan. Nah, ini struktur basa CG atau sitosin guanin. Nah, teman-teman, kita lanjut. Kemudian gugus ekstra ohamin dalam beta D-ribosa memberikan regangan sterik yang cukup ke polinukleotida rantai sehingga helix ganda yang stabil tidak dapat terbentuk di RNA. Nah, setelah itu, RNA terutama ada sebagai rantai tunggal yang dapat dilipat menjadi struktur kompleks yang membentuk adenin dan basa adenin uranin dan pasangan basa guanin sitosin. Salah satu contoh skematis pada gambar yang ada di layar PPT ini, pada gambar ini. Nah, pada gambar ini, maaf, ini gambar ini ditunjukkan secara skematisnya di daerah pasangan basa dihubungkan dengan loop dan golongan. Nah, teman-teman bisa lihatnya
mana loop dan mana dia gulungan. Nah, sehingga transfer RNA membantu merakit rantai polipeptida selama sintesis protein di dalam sel. Jadi, fungsinya transfer RNA itu sangat membantu dalam merakit rantai polipeptida. Nah, ini rantai polipeptida. Seperti itu. Kemudian, teman-teman, helix ganda pada DNA di mana dua rantai polinukleotida dihubungkan bersama oleh ikatan hidrogen antara adenin, timin, dan sitosin dan guanin. Jadi ikatan hidrogen ini sangat membantu dalam proses penghubungan antara polinukleotida dengan adenin, timin, dan antara sitosin dan guanin yang dapat dideskripsikan melalui gambar ini ya teman-teman. Nah, ini timin dengan adenin, kemudian sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, dan guanin dengan sitosin. Nah, dan begitu pula ini akan dihubungkan dengan polinukleotida dengan bantuan ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bagian dari DNA. Yang paling panjang bisa terbentuk DNA sirkular tertutup atau sisi DNA oleh kovalen berdekatan kedua ujung rantai. Pemutaran sisi DNA mengarah ke pembentukan DNA supercoil. Seperti itu.